Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang. Selamat berjumpa kembali di podcast Opini Iluni UI, obrolan isu terkini. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kewenangan pemerintah di daerah dikala pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja kemarin sudah disahkan pada 5 Oktober. Selain ketidakpastian dan transparansi karena berbagai versi undang-undang yang beredar, substansinya pun dinilai bermasalah. Salah satunya adanya dugaan pemangkasan kewenangan pemerintah daerah sehingga mengkikis kaidah-kaidah otonomi daerah yang telah dibangun sejak 2 dasawarsa lalu. Namun di sisi lain, undang-undang ini menjawab sejumlah permasalahan investasi di Indonesia, yaitu regulasi yang tumpang tindih dan biaya yang mahal. Maka dari itu, podcast Iluni UI akan membahas mengenai peran pemerintah daerah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Telah hadir bersama kita narasumber kita, yaitu ada Mbak Desi Haryati, alumni UI angkatan 2005 ya Mbak ya? Ya, angkatan 2005, ilmu administrasi negara ya Mbak. Oke, halo Mbak Desi. Halo Bimo, makasih banyak. Dwi dan juga Halimah. Senang ketemu di sini. Udah lama ya. Saya angkatan 2005 Bimo. Oh Lulus iya, 2009. iya Ya. angkatan 2005 ya Mbak ya? Mm-mm. Ya, saat ini juga Mbak Desi juga sebagai dosen di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Gitu. Ya Mbak, kita akan bicara mengenai kewenangan daerah nih Mbak di Undang-Undang Cipta Kerja yang cukup fenomenal kemarin. Ya. Ya, pertama saya pengen tanya Mbak, apakah Omnibus Law Cipta Kerja menyelesaikan permasalahan investasi, khususnya terkait dengan adanya tumpang tindih regulasi dan kewenangan pemerintah antara pusat dan juga daerah? Oke. Makasih banyak ya Bimo. Iluni Center ya, terutama Iluni Center UI, dan di sini ada Bimo, Dwi, dan juga Halimah. Makasih banyak undangannya, dan saya senang banget bisa sharing di sini. Tentu, apalagi udah lama ya kita nggak ketemu, dan saya berharap dengan acara ini juga bisa menyapa ya alumni UI yang lain gitu, meskipun hanya melalui suara. Dan ini menjadi perhatian kita bersama, memang karena belakangan ini kita dihebohkan dalam tanda kutip ya, Iya, dihebohkan dengan adanya pengesahan undang-undang ini. Sebenarnya sebelum kita masuk ke sana ya Bimo ya, kita lihat bahwa pengesahan undang-undang ini bermasalah baik dari segi proses maupun isi. Ya kan ya? Kita sama-sama tahu gitu, sesuatu itu yang baik itu bukan hanya isinya, tapi prosesnya juga harus baik, dan juga sebaliknya gitu, proses dan isi. Sehingga kita bisa lihat dari sisi proses, mengapa sih undang-undang ini dianggap bermasalah? Yang pertama tentu karena tidak transparannya proses itu sendiri, proses penyusunan undang-undang gitu ya. Kita tidak tahu sebenarnya bagaimana proses di dalamnya dalam waktu yang sangat singkat, padahal pasalnya sangat banyak, dan kita tahu jumlah halamannya itu kurang lebih 1.000 karena banyak versi tadi ya, dari yang 812 sampai 1185. Jadi kita bisa, saya sampai kirimin ke Bimo itu yang itu loh, grafik kayak grafik COVID gitu ya, naik turun kan jumlahnya. Jadi dari segi prosesnya seperti itu. Yang kedua, dari segi proses juga tidak banyak melibatkan pihak lain. Pihak lain di sini bahkan internal yang kita sebut pemerintah. Dan kita sama-sama tahu pemerintah itu kan ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Karena undang-undang ini banyak sekali melibatkan sebenarnya atau mengatur yang ada di daerah, sewajarnya gitu ya, dalam penyusunannya kan juga melibatkan ya daerah ya. Tapi faktanya kita lihat bahwa itu nggak terjadi. Bahkan asosiasi misalnya pemerintah kota, pemerintah kabupaten gitu, teman-teman juga bisa lihat dari berbagai sumber, merasa tidak dilibatkan gitu. Meskipun pemerintah mengklaim mereka sudah mencoba melibatkan gitu, katanya mengundang yang asosiasi pemerintah provinsi, tapi kalau kita cek lagi gitu ya, kita mencoba triangulasi gitu dari berbagai sumber yang lain, bahkan banyak wali kota, bupati yang secara terang-terangan menolak karena mereka merasa tidak dilibatkan. Nah, itu dari segi proses. Jadi ketika kita bicara pertanyaan mau tadi investasi, kewenangan, nah dari prosesnya aja bermasalah.
Yang kedua baru kita masuk nih ke tadi gitu yang ditanyakan, bagaimana isinya gitu ya, isi terutama dari segi perimbangan kewenangan. Kalau kita kan biasa pakai istilah perimbangan kewenangan pusat dan daerah. Nah, sekarang kita baru nih mulai masuk isinya seperti apa. Yang kita lihat bahwa kita sama-sama tahu di tahun 98, 99 ya, di mana yang dari dulu tuh sebenarnya undang-undang tentang pemerintahan daerah tuh ada gitu, Undang-Undang 574. Tapi kita tahu nuansanya sangat sentralistis. Dan mulai dari Undang-Undang 2299, kemudian 32 2004, terakhir di Undang-Undang 23 2014, itu kan sudah desentralistis ya. Jadi sebenarnya mulai tahun 99 daerah sudah diberikan kewenangan yang lebih luas. Untuk apa? Mengatur dan mengurus wilayahnya masing-masing. Nah, ini Dwi sama Bimo pasti sudah belajar juga nih di mata kuliah desentralisasi otonomi daerah ya. Jadi kewenangan daerah dalam hal ini mengatur dan mengurus ini yang nanti kita jadi bahan diskusi kita. Apakah kewenangan mengaturnya juga masih seluas di undang-undang itu? Karena ketika otonomi daerah itu diberikan, maka urusan-urusan yang konkuren ya. Kalau urusan mutlak dari dulu kan jadi wilayahnya pemerintah pusat yang 6 urusan itu ya. Misalnya hubungan luar negeri, agama, moneter, pertahanan, itu kan memang semua urusannya pemerintah pusat. Itu memang tidak didesentralisasikan. Tapi kita lihat bahwa urusan di luar 6 urusan mutlak ini yang kita sebut dengan urusan konkuren, itu semuanya didesentralisasikan. Ya, mulai tahun 99. Jadi baik di Undang-Undang 22, 32 maupun Undang-Undang 23 2014. Nah, sekarang kita mulai bahas masalahnya ada di sini nih. Ketika kita sudah tahu bahwa ada perimbangan kewenangan seperti itu dan pemerintah daerah punya kewenangan yang cukup besar, tiba-tiba sekarang di Undang-Undang Ciptaker ini seolah-olah bukan seolah-olah apa namanya? Jadi kalau kita lihat secara isinya, kewenangan pemerintah daerah ini ditarik lagi ke pemerintah pusat. Artinya nuansa resentralisasi. Jadi kalau tadi kita bicaranya desentralisasi, sekarang kita bicaranya resentralisasi. Dan ini tidak hanya terjadi di Undang-Undang Ciptaker. Karena saya sedang mengkaji juga undang-undang lain, yaitu Undang-Undang 3 2020 tentang minerba. Kalau teman-teman baca, itu juga sangat resentralistis. Jadi kewenangan pemerintah daerah dalam mengurus sektor minerba, kalau kita bicara tadi investasi, perizinan, kan ada hubungannya dengan sektor minerba juga ya, itu juga ditarik ke pemerintah pusat. Gitu. Nah, sekarang kita coba melihat dari dua sisi. Jadi kalau kita lihat dari sisi pemerintah pusat, pemerintah merasa selama ini kewenangan itu sudah diberikan ke daerah, tapi banyak daerah yang tidak mampu mengeksersis gitu ya kewenangannya, perizinannya katanya masih amburadul gitu kan. Kemudian investasi banyak yang mandek. Nah, itu yang menjadi alasan pemerintah pusat kalau kita baca di berbagai berita. Kemudian oleh pemerintah pusat diklaim Undang-Undang Ciptaker ini menjadi solusi atas masalah tersebut. Gitu ya, solusi. Wah, orang selama ini diberikan kepada daerah, faktanya daerah banyak kok yang masih berantakan urusan investasinya, perizinan usaha, dan lain sebagainya. Jadi ditarik aja ke pusat gitu. Nanti kalau misalnya perlu baru dikembalikan lagi ke daerah. Ini yang menjadi alasan pemerintah pusat. Oke, kita lihat dari sisi pemerintah pusat seperti itu. Tapi kita lihat sekarang kalau dari semangat otonomi tadi, dan misalnya kita lihat ya bahwa ke tempat lokasi berusaha, kemudian tadi investasi dan lain sebagainya, itu kan adanya di daerah kan ya. Sehingga apapun yang terjadi itu sebenarnya yang terkena dampak langsung eksternalitas baik positif maupun negatif itu adalah pemerintah daerah. Artinya undang-undang ini secara langsung itu justru apa bahasanya enaknya ya Bimo ya? Melanggar semangat gitu ya, atau kalau dari banyak artikel banyak bilang yang mengangkangi gitu ya otonomi daerah gitu, karena sudah jelas otonomi seperti ini kok tiba-tiba undang-undang ini seolah mau menghapuskan nih semua yang sudah diatur. Bahkan ya kalau kita mau bahas lebih detail lagi, misalnya salah satunya di Undang-Undang 3 2020 yang tentang minerba tadi, dia mencabut loh, lampirannya itu mencabut ketentuan yang ada di undang-undang pemerintah daerah. Artinya memang semua ditarik lagi ke pusat.
Nah, kira-kira seperti itu Bimo kalau kita mau diskusi yang tadi pertama tadi ya, Baik. yang Bimo tanyakan gitu. Memang ini bermasalah iya gitu. Buat saya ini memang bermasalah gitu karena dia sendiri tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah. Kalau kita lihatnya dari aspek otonomi daerah, tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah itu sendiri, sehingga kewenangan pemerintah daerah untuk tadi mengatur dan mengurus wilayahnya masing-masing menjadi semakin kecil gitu kemungkinannya. Jadi tumpang tindih regulasi kewenangan yang tadi Bimo tanyakan, iya gitu, sangat terjadi. Dan saya melihat bahwa kemudian undang-undang ini apakah menyelesaikan gitu kan, yang tanyakan Bimo tadi, menyelesaikan masalah investasi nggak sih? So. Ya enggak gitu, enggak terjawab gitu, enggak ada buktinya bahwa kalau ini ditarik ke pusat semua, kemudian semua akan berjalan dengan baik. Toh apa? Banyak sekali kok urusan-urusan yang selama ini full menjadi kewenangan pemerintah pusat juga belum tentu berjalan dengan baik. Apalagi Indonesia ini kan sangat luas ya. Wilayah yang sangat luas, jumlah pemerintah daerahnya 500 lebih, memang pemerintah pusat punya gitu kemampuan untuk itu gitu. Gitu ya Bimo ya, untuk yang pertama ya. Saya kembalikan lagi ke Bimo. Iya, ya menarik Mbak tadi apa yang sudah disampaikan bahwa bagaimana sebenarnya ya memang ternyata permasalahan itu ada permasalahan investasi, dengan regulasi memang terjadi di daerah, tapi bukan berarti itu menjadi alasan pemerintah pusat untuk menarik itu semua dan juga merasa bahwa pemerintah pusat untuk menyelesaikan hal itu. Ya tadi bahwa ya banyaklah istilah yang digunakan untuk bagaimana akhirnya otonomi daerah ini dipertanyakan gitu kan keberadaannya. Kalau tadi mengutip kata Mbak Desi itu kan resentralisasi, akhirnya bukan justru malah melakukan desentralisasi, tapi saat ini malah dengan hadirnya Omnibus Law ini kita melihat bahwa justru rancangan undang-undang ini memberikan resentralisasi gitu. Betul. Ya. Desentralisasi, benar. Kembali lagi soalnya kan ke pusat ya, termasuk benar-benar terkait investasi. Padahal ini kembali lagi Bimo, investasi ini seharusnya ini jadi urusan konkuren gitu, yang itu didesentralisasikan. Artinya kalau tadi Bimo tanyakan ini ada tumpang tindih regulasi, iya. Bahkan dia mengeliminir gitu banyak peraturan yang sudah ada di Undang-Undang 23 2014 gitu. Jadi banyak tumpang tindihnya di situ. Apalagi kalau kita masuk lagi ke yang lebih sektoral gitu ya. Misalnya investasinya tadi, misalnya bidangnya minerba, kan kita harus mengacu lagi nih ke Undang-Undang minerbanya gitu. Nah itu banyak sekali tumpang tindih. Iya. Menarik ya Mbak. Maksudnya ketika semangat ini digaungkan oleh pemerintah bahwa ini akan menyelesaikan permasalahan tumpang tindihnya regulasi, justru malah sebaliknya gitu kan. Justru malah sebenarnya ya akhirnya dampak yang terjadi itu kepada daerah. Dan sebenarnya juga pengen bertanya juga nih Mbak, sebenarnya oleh karena itu gimana sih kewenangan pemerintah daerah dalam menghadapi Omnibus Law ini sebenarnya, dan apakah juga daerah tuh seharusnya berhak gitu loh untuk menyuarakan hal ini juga, beberapa pemerintah daerah, karena kan kalau kita lihat sekarang ada daerah yang masih mengkaji atau yang masih belum ngambil keputusan, belum ngambil sikap ya Mbak, kalau saya lihat. Nah sebenarnya harusnya kayak gimana sih mereka bersikap kayak gitu? Ya. Ini pertanyaan yang menarik juga, dan ini menjadi dinamika yang sangat menarik di lapangan ya. Tapi pembahasannya sebenarnya luas nih Bimo. Kalau kita sudah bicara sebenarnya dari pemerintah daerah itu sebenarnya masih ada yang lampunya masih kuning gitu ya, bilang mau mengkaji dulu. Ada yang sudah terang-terangan menolak, ada yang sepertinya mendukung meskipun belum secara eksplisit gitu ya mendukung. Tapi kita tahu bahwa daerah yang sepertinya mendukung ini memang yang partainya sama gitu kan dengan partai rezim yang berkuasa. Jadi kita nggak heran gitu ya. Hanya kan kita juga lihat bahwa banyak daerah yang menolak itu. Nah sebenarnya apakah dalam hal ini daerah punya kewenangan? Sebenarnya gini. Kalau kita lihat dari struktur kewenangan di Indonesia sebagai negara kesatuan, memang kan kalau di negara kesatuan berbeda dengan di negara federal, di mana kewenangan itu awalnya justru ada di negara bagian, ya kan? Kemudian mereka menyerahkan sebagian kewenangannya ke federal. Kalau di negara kesatuan kan nggak begitu ya, Bimo ya.
Kalau di negara kesatuan itu kan kewenangan awalnya kan ada di negara dulu, ada di pemerintah pusat dalam hal ini, kemudian sebagian didesentralisasikan ke bawah. Ya, kewenangan tuh asalnya dari atas gitu, dari pusat. Jadi mau kapan aja mereka menarik seolah-olah ya nggak ada masalah gitu, ditarik lagi kewenangannya ke atas gitu. Artinya sebenarnya kalau dari sisi bentuknya ini negara kesatuan, negara federal, memang yang kita tahu gitu ya, bahwa kewenangan itu sifatnya top down kalau di negara kesatuan seperti di negara kita. Tapi kita kan dalam menjalankan pemerintahan gitu ya, dan menjalankan penyelenggaraan negara ini kan nggak kemudian hanya prinsip itu saja yang kita pegang gitu kan ya. Bahkan kita sudah belajar gitu dari orde-orde sebelumnya, sebelum reformasi, ini ternyata berdampak ke misalnya kesenjangan pembangunan yang cukup tinggi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Inilah yang menjadi semangat kenapa di reform itu, di era reformasi, asasnya itu desentralisasi, bukan sentralisasi. Nah, artinya kalau kita kembali lagi ke semangat ini, seharusnya juga pemerintah daerah diberikan ruang yang cukup untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi mereka. Artinya ketika ada ternyata banyak tumpang tindih begini, meskipun itu punyanya pemerintah pusat, dan selama ini kan memang daerah itu melakukan melaporkan gitu ya, melaporkan semua kegiatan anggaran itu ke pemerintah pusat kan melalui Kemendagri ya. Artinya memang kan dilaporkan ke pusat gitu. Tapi kan bukan berarti kemudian daerah hanya boleh nurut aja gitu ya, nurut aja. Apalagi ada lagi satu nih, meskipun demikian strukturnya, faktanya kepala daerah itu kan dipilih langsung oleh rakyat, bukan ditentukan oleh pemerintah pusat gitu loh. Jadi keberadaan kepala daerah di sini, anggota DPRD itu adalah pilihan rakyat gitu. Bukan ditunjuk, ditetapkan oleh pemerintah pusat, bukan seperti itu. Nah, artinya kalau tadi pertanyaannya kemudian apakah pemerintah daerah punya kewenangan nggak sih sebenarnya misalnya untuk setuju atau tidak setuju, saya yang mendukung sekali gitu, pemerintah daerah harus ikut bersuara. Kenapa? Daerah ini loh yang justru kena dampaknya langsung. Kalau ternyata nanti UU Ciptaker ini lebih banyak dampaknya negatif, mereka loh yang merasakan langsung gitu ya. Seperti yang saya juga sering bahas nih, ketika kita bicara perdagangan global gitu ya antar negara, yang terkena imbas langsung kalau tidak siap, sebuah negara yang terkena imbas langsung itu pemerintah daerah justru. Kenapa? Karena barang-barang dari luar negeri, kita bicara nih investasi, kemudahan berusaha, barang-barang dari luar negeri ini masuk, yang karena langsung kan pemerintah daerah gitu, masyarakatnya banyak UMKM yang kemudian mati gitu kan ya, banyak usaha-usaha di daerah yang mati. Nah itu pemerintah daerah yang terkena langsung dampaknya. Artinya kalau secara kehidupan tadi penyelenggaraan negara, justru memang pemerintah daerah harus ikut bersuara, dan saya sangat mendukung beberapa bupati wali kota yang sudah mulai menyuarakan ya ketidaksetujuannya terhadap pengesahan undang-undang ini. Dan itu menurut saya bagus banget, dan sekali lagi, kembali lagi kalau kita bicara iklim demokrasi, memang seharusnya seperti itu. Tapi khusus pertanyaan Bimo yang nomor 2 ini, pembahasannya itu banyak Bimo. Kenapa? Karena kita bisa bahas dari segi politik. Ini mau pilkada, dan ini banyak banget gitu hubungannya dengan pilkada yang kenapa nggak ditunda meskipun kondisinya pandemi. Ini bisa banget dihubungkan dengan yang pertanyaan nomor 2. Tapi kan itu nggak ada hubungannya dengan kewenangan ya, jadi kita nggak akan bahas detail lah di diskusi yang saat ini. Mungkin nanti Iluni Center akan buka diskusi yang lain gitu ya, terkait dengan tadi gitu. Bagaimana hubungannya, ini kenapa ini buru-buru tapi dihubungkan nih dengan adanya rencana pilkada dalam waktu dekat. Gitu ya Bimo ya kira-kira ya. Oke Mbak, menarik Mbak. Iya, Kak Dwi, ada yang mau ditanyakan nih? Iya, aku izin masuk ya Mbak Desi, ada yang aku penasaran dari dulu. Iya, jadi aku pernah ngobrol sama temen aku, dia seorang pengusaha gitu kan. Dia tuh agak sulit memulai usahanya karena ada aturan yang nggak jelas, berbeda di tiap daerah, apalagi ada kasus suap. Nah, itu tuh bikin biaya investasi tuh tinggi banget Mbak, kata si pengusaha. Terus dari sudut pandang mereka bilang, Omnibus tuh baik, karena udah dipusatkan aturannya itu ke pusat.
Nah, jadi mereka tuh nggak perlu mengeluarkan biaya lebih, apalagi ada sistem OSS kalau nggak salah ya di aturannya itu. Nah, sebenarnya yang aku penasaran sebagai sudut pandang ADM negara ya Bimo sama Mbak Desi, dengan resentralisasi, apakah permasalahan tentang korupsi itu bisa terselesaikan? Apalagi Undang-Undang KPK kan udah dilemahkan ya, kayak gitu Mbak. Betul. Itu pertanyaan menarik banget dari Dwi ya, dan ada hubungannya juga dengan jawaban saya di nomor 1 tadi gitu. Ketika ini ditarik lagi ke atas, kan tadi ini ya memang justifikasinya pemerintah kenapa membuat UU Ciptaker kan melihat perizinan di daerah masih banyak yang bermasalah. Padahal yang nggak bermasalah juga banyak kan, tapi kan yang dilihat masih banyak yang bermasalah. Kemudian investasinya mandek. Kemudian dibawa ke pusat dengan dalih nanti lebih gampang kan dari pusat kan gitu, sehingga cukup satu pintu di pusat gitu, tinggal nanti mereka berinvestasi ke daerah. Kalau kita melihat pengalaman apa yang terjadi di Indonesia selama ini, saya nggak yakin dengan klaim itu. Nggak yakin ini bukan karena feeling aja, nggak yakin enggak gitu. Tapi kita lihat dari faktanya, dari berbagai studi gitu ya, bahwa tidak menjamin ini kan kita lihat gini, kita bukan melihat negara kecil yang itu mudah sekali dikendalikan, nggak seperti itu. Indonesia itu negara yang sangat besar dengan jumlah pemerintah daerah lebih dari 500. Nah, itulah yang menjadi concern kita. Apakah pemerintah pusat memiliki kapabilitas yang cukup untuk menangani itu semua? Kemudian yang kedua, apakah ketika ini ditarik ke pusat, semuanya diresentralisasikan di pusat tadi, ada jaminan bahwa prosesnya juga mudah, dan tadi pebisnis tadi ketika ke daerah semuanya ada jaminan kalau udah dapat izin dari pemerintah pusat, pasti di daerah nggak akan ada apa-apa lagi. Nggak ada jaminan seperti itu. Jadi kalau dari sisi pengusaha melihat misalnya, ya kan semuanya ditarik ke pusat gitu ya, jadi cuma satu pintu di pusat gitu. Nah, apakah dia sendiri yakin bahwa kalau di pusat itu terus nggak akan ada biaya macam-macam, biaya siluman dan lain sebagainya? Sekarang kita lihat ya faktanya, banyak sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia, yang itu perusahaan besar, yang itu skalanya nasional, internasional, mereka pindah berinvestasi ke negara lain. Ini bukan rahasia kan ya, ini informasi umum. Banyak yang pindah ke negara-negara tetangga kita. Kenapa? Karena melihat di Indonesia iklim politiknya nggak stabil, ya kan? Kemudian banyak uncertainty, ketidakpastiannya itu banyak sekali, sehingga mereka memilih ke negara-negara tetangga kita. Itu fakta gitu. Sehingga kalau kita mau menyatakan tadi alasan-alasan seperti itu, faktanya selama ini sudah terbukti gitu. Banyak perusahaan-perusahaan internasional skalanya, nggak nasional, internasional, yang lebih memilih untuk berinvestasi ke negara lain dibanding negara kita dengan alasan tadi gitu. Investasinya, aturan investasinya belum jelas, kemudian banyak hal-hal yang tidak transparan tadi gitu ya, termasuk ketidakstabilan politik juga berpengaruh untuk mereka kemudian mau berinvestasi atau tidak. Nah, jadi ini yang mungkin Dwi bisa tanyakan lagi ke temennya tadi yang pengusaha tadi gitu ya, seberapa besar dia keyakinan dia bahwa kalau ini diurusin sama pusat kemudian jauh lebih baik dibandingkan yang ada di daerah. Gitu Dwi. Oh iya, menarik Mbak. Jadi nggak menjamin ya Mbak. Mungkin Kalau terakhir ya Bim ya. Ya, selain masalah tidak menjamin ini, sebenarnya saya ingin kembali lagi, jangan sampai kita sendiri mendemotivasi gitu ya, spirit otonomi yang sudah ada sejak awal gitu. Kita belajar banyak dari orde sebelumnya gitu, bagaimana hasil sentralisasi itu, sehingga jangan sampai kemudian dengan alasan begini, ini soalnya satu-satunya peluru yang dimiliki oleh pemerintah pusat itu tadi yang kamu sampaikan gitu. Itu satu-satunya peluru, karena yang lainnya saya nggak menemukan gitu. Ketika kita bicara UU Ciptaker pasti akan kembali ke situ, pelurunya ke situ. Namanya juga cipta kerja gitu ya, pasti yang berhubungan dengan investasi kemudian berusaha. Itu satu-satunya peluru, tapi banyak peluru lain yang bisa menghantam itu gitu. Jadi pasti kalau misalnya kita bicaranya dari sisi pemerintah pusat, akan kembali lagi alasannya ke situ. Padahal banyak sekali hal-hal lain yang jauh lebih strategis gitu ya, dan jangka panjang tujuannya untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan pusat, daerah, menciptakan kesejahteraan yang jauh lebih baik dibandingkan yang ada dalam desain UU Ciptaker. Gitu, Dwi.
Mungkin terakhir ya Bim ya, sebagai akademisi nih Mbak Desi, ada nggak sih rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi tanpa adanya melanggar semangat dari otonomi daerah ini? Ya, sebenarnya kalau ini jujurnya aja secara objektif melihat ya, saya termasuk yang tidak setuju dengan apa yang ada dalam undang-undang ini. Jadi kalau kita bicara solusinya, itu nggak bisa solusinya kemudian duduk lagi, diskusi lagi, nggak bisa gitu. Kenapa? Undang-undangnya kan udah jelas, udah ada. Jadi solusinya adalah Presiden mengeluarkan Perpu. Gitu. Jadi ya pengganti undang-undang itu gitu. Karena itu bermasalah banget. Tapi untuk bisa sampai ke Perpu, pembahasannya itu loh, maksudnya harus banyak melibatkan daerah dan kita sendiri tahu, nggak usah diskusi panjang dan lain sebagainya, kita baca gitu ya, meskipun banyak banget dan capek sekali memang membacanya, tapi jelas sekali gitu. Ada banyak pasal-pasal di dalamnya yang bermasalah gitu. Misalnya kita lihat gimana di pasal 8 tentang penataan ruang. Masa penataan ruang termasuk di daerah itu jadi kewenangannya pemerintah pusat. Nah, padahal daerah itu masing-masing kan udah ada nih rencananya bagaimana, daerah yang lebih tahu bagaimana kondisi daerah, tapi jadi kewenangannya pemerintah pusat gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi gitu ya, pasal-pasal yang lain di bawahnya, itu ada misalnya teman-teman lihat di pasal 176 misalnya. Di situ ada bagaimana kewenangan Pemda ini juga jadi bergeser gitu, di mana di situ disebutkan kepala daerah wajib memberikan pelayanan izin berusaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Masalahnya ada di kata paling belakang kan, ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi norma prosedurnya itu ditetapkannya oleh pemerintah pusat. Padahal usahanya ada di daerah, yang mau invest ada di daerah. Ini saya hanya ambil 2 contoh pasal gitu ya. Tapi banyak loh pasal-pasal lain gitu ya yang juga bermasalah, sehingga kita perlu dong gitu ya menengok lagi, lihat lagi bagaimana pasal per pasal, dan sebaiknya kalau dari saya ininya gimana biar nggak berlarut-larut masalahnya, Presiden keluarkan Perpu dulu gitu ya, kemudian nanti dibahas nih per sektor yang tadi semua bermasalah ya memang harus dibatalkan. Jadi kembali lagi gitu, jangan sampai kemudian dengan niat yang baik, kata pemerintah pusat kan niatnya baik gitu ya untuk menciptakan lapangan kerja dan lain sebagainya, tapi dengan proses yang salah dan isinya juga bermasalah. Gitu Dwi. Ya, oke. Terima kasih Mbak Desi. Sangat menarik ya pembahasannya. Bagaimana tadi ya bahwa niat pemerintah pusat ini sangat baik. Kita tidak bisa menampik bahwa niatnya itu sangat baik ya Mbak ya. Niatnya baik, bagaimana ingin membuka, menciptakan lapangan kerja, membuka peluang investasi untuk meningkatkan ekonomi Indonesia juga gitu loh, untuk meningkatkan bagaimana kesejahteraan juga pada akhirnya. Tapi dengan melihat bagaimana cara yang dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan Omnibus Law ini, justru sebenarnya bukan suatu jawaban gitu, bukan suatu jawaban atas permasalahan yang terjadi. Akhirnya sangat disayangkan, padahal niatnya sudah baik, niatnya sudah sangat mulia, bisa dikatakan. Tapi dengan caranya menerbitkan Omnibus Law ini sendiri, dan khususnya tadi ya, saya sangat menggarisbawahi bagaimana akhirnya semangat atas perubahan yang terjadi pada saat reformasi untuk melakukan desentralisasi dan meningkatkan otonomi daerah, itu justru malah dikikis gitu loh, dan akhirnya sekarang malah melakukan resentralisasi lagi gitu. Yang ya jadi kesannya bisa dikatakan bahwa kayak tidak belajar terhadap kondisi-kondisi terdahulu ya Mbak ya. Betul, ya benar. Itu justru masalahnya kayak kita mengulang lagi kondisi yang ada zaman dulu, diulang lagi. Udah tahu kita belajar banyak kekurangan di situ, kita mencoba untuk memperbaiki dengan berbagai peraturan yang baru ya setelah era reformasi ini. Tapi kita malah mau kembali lagi gitu ke zaman dulu itu. Ya, menarik sekali Mbak Desi. Terima kasih atas insight-nya. Dan tadi juga rekomendasinya juga ya mudah-mudahan dilakukan ya Mbak. Mudah-mudahan dilakukan.
Iya, cuman kan ini suasana tuh lagi panas ya, memang suasana perpolitikan ini. Betul, Dunia suasana lagi panas. persilatan politik ini kan yang lagi panas nih, apalagi Iya, udah mau pilkada. Jadi ya saya nggak tahu, tapi betul. kalau ditanyakan tadi sebagai Iya, akademisi ya saya. saya ingin menyampaikan gitu bahwa ini baiknya ada perpu dulu yang membatalkan undang-undang itu, dan kalau memang pemerintah punya niat yang baik gitu ya untuk tadi meningkatkan iklim investasi di Indonesia, untuk memperluas lapangan pekerjaan, ya sebaiknya banyak memberikan ke daerah gitu ya, kesempatan ke daerah untuk melakukan itu, sehingga kalau mau membuat undang-undang yang baru ya prosesnya baik dengan melibatkan banyak pihak gitu. Apalagi ini kan rejim ini masih lumayan, ini baru tahun pertama ya, Iya, iya. masih panjang gitu kan, sehingga waktunya itu sebenarnya masih banyak, kok buru-buru banget gitu loh. Saya heran gitu, kenapa kok kayaknya buru-buru banget gitu, ini tuh pengennya segera gitu ya kan. Gitu Bimo. Iya, iya, menarik, menarik sekali. Oke, terima kasih Mbak Desi atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama, makasih Sebagai banyak narasumber juga. undangannya. Iya, terima kasih. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Opini Iluniwi ini. Uh, saya pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa untuk dengarkan lagi podcast Opini Iluniwi yang lainnya. Terima kasih.